Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Hari ini saya akan coba membahas ya buku dari mentor kita, yaitu Tuhan Zulkifli Syafi'i. Nah, beliaulah yang menulis buku tentang uang emas. Nah, uang emas ini juga salah satu buku yang menjadi panduan kita bersama-sama dalam bergerak untuk menjadi gold saver, penyimpan emas. Menariknya, ya terima kasih Bu Farihah, Masya Allah. Boleh dibantu share Bu ya di grup teman-teman nih, di grup Public Gold Surabaya. Boleh juga biar teman-teman bisa ikut live nih. Ya, jadi buku ini teman-teman adalah buku yang menjadi panduan kita bersama dalam rangka membina kekayaan, khususnya menabung emas ya, dan menabungnya tentu dengan ilmu ya teman-teman ya. Karena kalau tidak menggunakan ilmu, kita bisa saja keliru menyikapi tren emas yang kemudian naik dan turun ya. Fix teman-teman, emas memang selalunya ada kenaikan dan ada penurunan. Itulah mengapa kita perlu ilmu. Kita perlu memahami tabiat dari emas itu sendiri. Ya seperti apa ya, anak kita atau pasangan kita atau apa, hewan peliharaan kita gitu ya. Kita perlu memahami tabiat dia sehingga kita bisa menyikapi dengan lebih pintar, lebih cerdas, lebih bijaksana tentunya. Baik, terima kasih yang sudah join ya. Ada Public Gold Kediri, ya. Ada Mbak Yani, ada Bu Farihah tadi, ada Pak Marjudin. Ya, makasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk bergabung dalam rangka pagi ini mencoba untuk membedah buku tentang uang emas ya. Uang emas ini ditulis oleh Tuan Zul dalam bahasa Malaysia. Saya coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar teman-teman bisa lebih memahaminya. Baik. Jadi teman-teman, di sini Tuan Zul mengatakan bahwa beliau bukanlah seorang pakar, tapi hanya ingin berbagi cerita santai ya, pengalaman beliau menabung emas atau membeli emas secara konsisten ya sejak tahun 2010. 2010 waktu itu saya masih ngapain ya? Baru lulus S1 saya. Udah ketahuan kan umurnya kan? Nah, jadi waktu itu saya belum tahu dan nggak paham tentang emas ya. Tentunya saya juga ya gimana ya, mau bilang menyesal juga, tapi mau bilang bersyukur ya bersyukur juga, karena hari ini alhamdulillah sudah tersadarkan. Bagi teman-teman yang merasa baru tahu dan baru sadar, nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat ya. Ilmu tentang emas ini menurut saya pribadi, saya juga penggiat pendidikan dan parenting ya, dan juga kesehatan mental. Menurut saya tidak ada kata terlambat dalam dunia parenting, dalam dunia apapun ya. Tidak ada kata terlambat. Justru yang kemudian menjadi kerugian dan keterlambatan adalah ketika kita sadar tapi kita tidak langsung ya action berdasarkan ilmu kesadaran yang kita miliki. Nah, itulah pentingnya komunitas ya, circle yang positif, pentingnya guru ya, pentingnya selalu dalam dalam circle yang bahasa kita itu saling mengingatkan gitu ya, antara konsistensi dan menjalankan keilmuan itu. Nah, penting sekali. Nah, maka bagi saya, maka walaupun terlambat tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, maka kita perlu memahami tabiat emas ya. Emas itu tabiat yang paling pertama dan utama adalah dia logam mulia yang kemudian jumlahnya terbatas di dunia ini ya. Jumlahnya terbatas sehingga harganya semakin naik karena permintaannya semakin tinggi ya. Emas ini mirip seperti minyak bumi ya, minyak bumi juga begitu ya. Kemudian logam lain seperti perak ya, sesama logam mulia ya, emas dan perak. Kemudian mirip dengan tanah karena jumlahnya tidak bertambah ya, tanah di bumi ini ya.
ya sama ya. Makanya ketika demand naik ya, kebutuhan naik, maka permintaan naik, harga akan semakin naik. Nah, tapi ada momennya juga, namanya juga hidup ya, ada momennya turun juga ketika situasi tertentu ya. Ya biasanya dipengaruhi oleh situasi ekonomi global atau harga minyak bumi, kemudian situasi geopolitik, geoekonomi, dan lain-lain. Nah, maka tabiat ini perlu kita pahami. Emas ini adalah benda yang jumlahnya tetap dan demand-nya selalu naik. Sehingga dengan seperti itu, maka harganya selalu naik meskipun ada turunnya, ya, fluktuatif. Dalam satu tahun minimal 10% teman-teman kenaikannya. Nah, tapi pernah juga masa di mana emas itu mengalami kejatuhan ya. Di sini Tuan Jul menulis di tahun 2013 sampai 2015. Jadi sekitar 13, 14, 15, 3 tahun teman-teman, emas itu mengalami harga yang stuck atau turun atau jatuh. Jadi kalau diukur ya dalam setahun apakah pasti naik? Sebenarnya ada masanya juga konstan atau malah turun. Tapi ketika di tahun-tahun berikutnya maupun tahun-tahun sebelumnya itu konsisten naik gitu ya. Jadi misalnya dalam 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir itu fix rata-rata ya setiap tahunnya itu naik dan minimal 10%. Ada 15%, ada juga yang 20%, bahkan 2014 kemarin itu mencapai 50%. Kenaikan tertinggi dalam 2 atau 3 dekade. Nah, jadi selama 20 tahun emas itu mengalami kenaikan ya lebih dari 1000%. Bahkan kemarin saya hitung lagi 1500% di Indonesia. Kalau di Malaysia 1000% lebih. Di Brunei sama, Singapura juga sama ya, kurang lebih. Karena kita ada di 5 negara, maka kita biasanya membandingkan dengan 5 negara tersebut ya. Terima kasih yang sudah join ya. Di sini ada Mbak Jihan, ada Mas Hans. Nah, apa kabar ini? Ayo Mas Hans udah daftar belum? Udah nabung belum? Kalau belum silahkan segera bantu di tab dan juga di share ya ke teman-teman ya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi yang paling terpenting sekarang memahami tabiat emas itu adalah bahwa harganya konstan dan cenderung selalu naik. Ya, minimal 10% sampai 15% bahkan 20% setiap tahun. Nah, jika dibandingkan dengan skema investasi lain, deposito, ya, surat berharga, saham, dan lain-lain, maka emas ini, kata pakar keuangan ya, bukan kata saya hanya mengecho, saya hanya mengulang kembali, bahwa emas ini yang paling stabil. Stabil dengan margin yang lebih tinggi di antara yang lain malahan. Ya, marginnya justru lebih tinggi ya daripada misalkan surat berharga. Itu saya pernah membaca, saya pernah ikut juga di Bibit, mohon maaf ya nyebut merek ya. Ya saya pernah mengikutinya, itu dalam setahun kurang lebih ada yang 5%, ada yang 6%, tergantung tipenya, yang syariah atau yang enggak gitu ya. Ya tentunya kita sebagai seorang muslim milihnya yang syariah. Nah maka di situ kemudian memberikan return atau margin dalam setahun itu kurang lebih 6 sampai 6,5 ya maksimal itu. Dan itu ada tenor teman-teman ya. Ada tenor itu maksudnya adalah jangan atau tidak boleh diambil selama waktu tertentu. Misalkan contoh tenornya 3 tahun, ada yang 5 tahun. Nah maka itu ada apa ya? Ada syarat mutlak yang harusnya kita penuhi biar mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah di emas pun sama sebenarnya, tapi lebih fleksibel, lebih liquid gitu ya. Jadi di emas itu kita mendiamkan tenor lah ya, paling tidak 1 tahun atau 2 tahun ya. Kalau 3 tahun gimana? Lebih bagus lagi. Kalau 3 tahun akan lebih bagus lagi karena semakin lama harga semakin naik ya. Contoh misalkan tahun 2022 ya. 2022 waktu itu ada yang membeli emas ya. 50 gram itu harganya cuman 40 juta. 2022 hari ini ya, hari ini coba 50 gram nggak nyampe 40 juta. Hari ini 50 gram harganya sudah tembus ya teman-teman ya. Coba saya cek ya langsung ya hari ini.
Kalau anggapnya misalkan lebih dari 3 tahun ya. Hari ini 50 gram harganya telah mencapai sebesar berapa? Kita cek di Public Gold. publicgold.co.id ya teman-teman ya. Nah, ini harganya teman-teman. Saya drag ya di kamera baliknya. Nah, ini. Harganya hari ini sudah mencapai yang 50 gram ya. 80 juta tembus teman-teman. Nah, jadi udah 2 kali lipat nih. Udah 2 kali lipat ya. Jadi bisa jadi ya 2022 malah nggak nyampe 40 juta. Karena apa? Karena 2024-nya saja, ya 2023 akhir, 2024 itu sudah 50% ya. Contoh 10 gram. 10 gram ini tahun 2023 akhir ini berapa 10 gram? Harganya 16 juta kan? Kemarin 2023 akhir atau awal 2024 itu harganya 10 juta teman-teman. Ada pertambahan 6 juta, artinya ada 60% nambahnya. Itu hanya waktu 1 tahun. Lah kalau nyimpannya dari 2022, nah, saya pikir ya kalau kita set data lagi, 10 gram ini di tahun 2022 harganya kemungkinan hanya sekitar 8 atau 7 juta. 8 juta lah mungkin ya. Nah, maka pertambahannya berapa? 8 juta ke 16 juta. Iya, 50% lebih kan. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi, bahkan 100% ya. Ya kan? 100% teman-teman ya. 40 juta ke 80 juta. Iya, 100% teman-teman. Dari 2022 ke 2024, 2025, maka pertambahannya 100%. Nah, luar biasa. Masya Allah. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini harga terbaru. 1 gramnya kita di retailnya 1,8. Tapi teman-teman jangan sedih dulu. Kita ada harga member. Nah, ini yang ditunggu-tunggu biasanya. Harga member itu adalah ini. 1,620. 1,620. Wah, ini masih mahal tinggi. Nah, kita cek harga di retail di Google ya. Google. Harga emas hari ini. Kita cek ya. Harga emas hari ini. Nah, di mana Mas? 1650 teman-teman. Ada selisih berapa tadi? 30.000. Nah, ini. Ada selisih berapa? 30.000 teman-teman ya. Ini 1620 ya. Kalau harga retail di tempat lain atau di Google lah setidaknya itu harganya 1650 ya. 1650. Nah, gitu ya. Jadi kita selalu lebih murah ya. Dan murahnya di sini sebenarnya bukan tentang harga ya, teman-teman. Murahnya bukan tentang harga, tapi murah di sini adalah tentang fasilitas. Fasilitas yang kita berikan itu banyak sekali. Ya, tidak cuma harganya yang kompetitif, tapi teman-teman ketika menabung bersama kami di Public Gold ya, bersama mentorship kami di G100 ya, bersama Tuan Jul yang bukunya sedang saya baca, kemudian saya membantu yang ikut join belajar juga untuk mengembangkan di Indonesia, maka kita punya kolam atau ekosistem pembelajaran yang sangat produktif, sangat progresif. Bahkan baru saja kita launching G100 Academy, teman-teman. G100 Academy ini adalah kelas-kelas pembelajaran dari Public Gold, khususnya G100 Community, untuk bisa memberdayakan diri dan juga mengembangkan komunitas kita, ya, empire kita, ya. Kita tentunya punya kawan, ya, punya kenalan, punya sahabat, punya keluarga. Nah, ini kalau di tempat kami kita sebut empire atau family, ya kan. Nah, kita mau memberdayakan empire atau family kita. Nah, kita perlu ilmu, teman-teman. Karena yang bikin kita selamat, kita bergerak dengan baik itu ilmu, ya. Bukan banyak-banyakan uang, bukan. Uang itu kita perlu, ya, kata perkataan Imam Ali ya, Ali bin Abu Thalib. Ali berkata begini, jika kau memiliki banyak uang, maka kau akan bekerja keras untuk menjaganya. Tapi kalau kau memiliki banyak ilmu, maka ilmu itu akan menjagamu. Nah, gitu.
Ada juga yang menyebutkan perkataan ini punya Imam Syafi'i. Tapi ala kulli hal ini perkataan orang soleh. Jadi perbedaan antara harta yang banyak, uang yang banyak adalah kalau kita semakin banyak uang itu seolah-olah kita perlu effort, perlu upaya untuk menjaga dengan lebih berat karena semakin banyak uang kita. Tapi kalau kita memiliki ilmu, maka ilmu itulah yang menjaga kita, ya. Bahkan di waktu kita tidur, ilmu itu yang menjaga diri kita. Nah, maka teman-teman, sekali lagi saya ajak teman-teman untuk bareng bersama kami di G100 ya, G100 Network. Kita memiliki kolam, memiliki ekosistem belajar, berilmu, kemudian bermanfaat ya dengan amalan, yaitu edukasi tentang ilmu emas dan finansial. Dengan begini, teman-teman, dengan begini kita akan bisa bergerak lebih lama. Ya, ilmu lah yang membuat kita lebih lama berjuang, lebih sabar dalam berproses, dan tentunya lebih selamat dalam mencapai cita-cita kita. Nah, gitu ya teman-teman ya. Maka saya ajak sekali lagi teman-teman, yuk bareng bersama kami menabung logam mulia, ya. Menabung logam mulia dengan ilmu Public Gold Indonesia dengan kaidah mudah, murah, dan patuh syariah. Mudahnya adalah kita memiliki semua fasilitas untuk mendapatkan emas fisiknya secara mudah, teman-teman ya. Emas fisik ini teman-teman bisa dapatkan secara mudah, ya, tanpa harus antri, tanpa harus capek-capek pergi ke sana kemari ya, mencari kedai. Nah, kita bisa memiliki emas ini dengan sangat mudah. Cukup dengan teman-teman install aplikasinya, kemudian daftar, dan itu semua gratis teman-teman ya. Tidak ada yang dipungut biaya. Nah, jadi seperti itu. Nah, Mas Hans atau Mbak Faria, selamat pagi Mas Hans. Ya betul, 1620 ya harga pabrik, harga member. Jadi teman-teman silahkan bisa ikut untuk kemudian menabung dengan harga member bersama Public Gold. Teman-teman tinggal isi form aja, formnya di samping bawah ini, silahkan diisi atau klik di link bio saya. Teman-teman bergabung bersama family, community, empire di dalam bimbingan saya dan Tuan Jul. Nah, insya Allah nanti di situ kita akan selalu update kegiatan kita, kemudian program-program kita untuk memberdayakan diri dan keluarga, kemudian beberapa kelas-kelas kita yang bisa dihadiri di berbagai kota. Nah, itu ada informasinya teman-teman. Jadi insya Allah bersama dengan G100 Network, ya, ini lebih banyak banget benefitnya teman-teman. Itulah yang disebut dengan murah. Ya, jadi bukan sekedar harganya saja yang beneran murah, lebih murah daripada brand lain atau kemudian merek lain di luar sana, tapi benefitnya juga sangat banyak dan itu gratis teman-teman. Ya, teman-teman, kita sebentar ya, saya share ke grup. Nah, gitu teman-teman. Jadi benefitnya banyak banget. Nah, apalagi nanti kita bisa global network, teman-teman ya. Kita akan ada MDC, Master Dealer Conference, dan ini adalah konferensi terbesar dari G100 Network dan Public Gold Group. Nah, terbesar teman-teman, karena akan dihadiri 2000 orang dari seluruh Nusantara, dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan bisa jadi nanti akan ada yang hadir dari Australia, ada juga yang akan hadir dari Dubai, dari Uni Emirat Arab. Mungkin kawan saya yang di Afrika juga mau hadir, nanti saya ajak ya. Tapi pada intinya adalah ini network ya, transaksi penyimpanan emas terbesar di dunia. Saya bisa bilang begitu, kenapa? Karena tidak ada perusahaan yang jual beli emas secara fisik seperti ini sebesar Public Gold di dunia hari ini. Belum ada teman-teman ya. Bahkan kita memiliki sertifikat internasional compliance syariah. Jadi patuh syariah, dan itu terbesar di dunia. Kita perusahaan yang pertama yang menjual emas retail ya dan perak kepada masyarakat secara langsung. Nah, jadi teman-teman, yang jualan emas itu Public Gold. Kita ini educator, kita ini adalah orang-orang yang membantu memberikan
literasi melek finansial dan melek ilmu emas. Agar apa? Agar menabungnya dengan ilmu, mengambil emas ini dengan ilmu. Tidak hanya sekedar emasnya turun, kita beli, ya kan? Emasnya naik, kita jual, bukan. Kalau seperti itu mindset trader, teman-teman. Dan mindset trader, sekali lagi, ya, kita tidak pakai itu. Ya, di G100 Network, kami tidak menggunakan cara pandang ilmu trader. Cara pandang kita ilmunya adalah gold saver. Kita adalah penabung logam mulia atau emas, ya. Menabung logam mulia. MLM, menabung logam mulia. Nah gitu ya teman-teman. Jadi bukan trading. Kita bukan trading karena kita semua yang paling utama adalah dengan ilmu. Teman-teman perlu memahami ilmu emas dengan baik agar bisa berdampak secara positif, secara berdaya, secara jangka waktu yang lama. Nah ini yang lebih penting teman-teman. Ini yang lebih penting dari public goal, khususnya G100 Network, ya. Maka di sini ditulis nih kata Tuan Jul, ya. Kita bukan orang-orang yang membeli ketika harga rendah atau harga turun, kemudian menjual ketika harga naik, bukan. Kita itu adalah penyimpan emas. Kita gold saver. Kita ingin memanfaatkan emas sebagai penjaga kekayaan kita. Jadi tidak kemudian asasnya keuntungan semata, nyari keuntungan di emas, bukan. Karena menabung tujuannya bukan nyari untung. Ini teman-teman penting ya. Jadi menabung tidak untuk cari untung. Kalau mau cari untung bisnis, gitu. Menabung adalah untuk menjaga kekayaan yang sebenarnya dari harta kita. Bahkan di abad-abad sebelumnya, ya, udah 1000 tahun lebih ya teman-teman. Sejak Romawi, Persia dulu, simbol kekayaan itu adalah emas, teman-teman. Simbol kekayaan, kejayaan, kemudian simbol apa lagi? Simbol untuk keberlimpahan itu kalau masalah harta ya emas, ya. Kemudian apalagi selain emas, ya jabatan. Apalagi selain jabatan, ya memiliki tanah, memiliki properti, rumah di mana-mana, kendaraan. Nah, itu ya simbolnya. Jadi tidak ada uang kertas, sebenarnya begitu maksudnya. Tidak ada uang kertas. Adanya adalah simbol kekayaan itu adalah emas. Nah, maka teman-teman, kita bareng-bareng ya, kita belajar bentar ya. Mohon maaf, ini saya update status dulu biar teman-teman yang lain bisa gabung. Oke, lanjut ya, sekali lagi ya. Jadi kita bukan yang kalau harga turun, harga rendah, kemudian beli, harga naik, jual, bukan. Memang kita perlu ada agenda membeli emas, tapi bukan cara yang ketika naik langsung dijual, enggak. Nah itu yang perbedaannya dengan trader, antara trading atau trader dengan mindset gold saver atau penyimpan emas, ya. Jadi penyimpan emas itu adalah ketika menyadari bahwa cara terbaik menjaga kekayaan harta kita adalah dengan logam mulia, kemudian setiap bulan rutin untuk membeli dalam rangka menyimpan emas itu sendiri. Setiap bulan, setiap saat ada kesempatan. Nah, kalau ada uang lebih langsung konversikan ke logam mulia atau emas. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Maka kalau ada tren dalam 1 tahun, ternyata kok trennya turun, percayalah teman-teman, tahun berikutnya insya Allah naik. Kalau ternyata tahun berikutnya masih turun, percayalah teman-teman, tahun berikutnya naik. Kalau seandainya pun masih turun, ya memang begitu, memang harus sabar. Seperti apa ya? Seperti teman-teman saudara kita di Gaza kemarin. Ya, mereka meyakini bahwa perang ini pasti berakhir, walaupun nggak tahu kapan. Ternyata teman-teman, setelah 470 hari lebih, ya, 471 hari, berarti 1 tahun lebih 5 bulan ya. Iya, kurang lebih lah ya, 15 bulan maksudnya. Baru perangnya berhenti, dan yang tidak disangka adalah
mereka bisa bertahan, mereka bisa konsisten dalam misi dan visi yang besar, yaitu mempertahankan harta mereka, yaitu tanah Gaza. Sama juga dengan kita gitu. Kita perlu ada ilmu karena mereka juga ada ilmu, ya kan? Mereka bisa begitu, bisa bertahan, bisa bersabar, setia. Itu karena ada ilmu, keputusan ilmu. Maka sama, kita sebagai gold saver itu meyakini bahwa emas ini adalah harta yang sesungguhnya, khususnya dalam materi ya. Karena Rasulullah juga pernah bilang begitu ya. Nanti suatu zaman akan ada masa di mana ya, tidak ada yang berharga lagi kecuali emas dan perak. Nah, jangan-jangan zaman itu sebentar lagi, jangan-jangan ya. Nah, kenapa? Karena ya itu tadi ya, zamannya sudah kayak gini gitu. Teman-teman, dolar sedang porak-poranda gitu. Ya kan? Amerika dan lain-lain. Nah, kan kita juga sedang join dengan BRICS ya. Nah, gimana itu efeknya? Nah, yang paling aman memang pakai emas. Kalau pakai uang ya, fiat money ya tadi akan fluktuatifnya lebih lebih ekstrim dan teman-teman akan lebih pusing. Tapi kalau emas sudah 1000 tahun terbukti. Kalau rupiah berapa tahun? Dolar berapa tahun? Dolar tuh maksimal 200 tahun. Ya, atau 300 tahun lah paling banter. Dolar. Rupiah baru 70 tahun nggak nyampe. Ya. Artinya apa? Yang jauh lebih aman, yang jauh lebih safety, safe haven, dan ini diakui oleh semua pakar keuangan adalah logam mulia atau emas. Maka tidak ada rugiannya. Tidak ada ruginya membeli emas. Uang yang dibelikan emas tidak hilang dan tidak rugi, justru dirubah kepada bentuk yang lebih baik. Membeli emas, ada Ustadz Abdul Mutakin, Abdullah Mutakin. Ustadz, apa kabar ini? Ayo nabung emas, ayo. Kembali ya. Jadi justru semua uang yang kita belikan untuk emas tidak hilang, hanya berubah bentuk kepada bentuk yang lebih baik. Mama masak. Jadi emas ini adalah bentuk yang lebih baik daripada fiat money untuk membantu menjaga kekayaan kita. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Maka buku ini memang dideklarasikan sebagai pelengkap ya untuk buku-buku lain atau tulisan dari pakar-pakar yang lain. Seperti apa tulisannya Tuan Syukur Hasim, Menyingkap Rahasia Investasi Emas, atau juga tulisannya Tuan Azizi Ali, beliau pakar keuangan di Malaysia, Masa untuk Emas. Buat apa? Mau beli ayam bakar. Bukannya mama bikin lauk tuh. Coba lihat. Lele. Yo belajar makan yang ada nih. Ini. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, maka buku ini sebagai sharing pengalaman tentunya dari beliau Tuan Jul yang telah menyimpan emas, dan beliau sejak saat itu tidak pernah menjual emas. Artinya disimpan terus 2010. Jadi sudah berapa tahun teman-teman? 2010, 2020, 15 tahun ya, 15 tahun. Nah, maka teman-teman, yuk konversikan segera uang kita sebagian saja kepada emas, logam mulia, kepada bentuk yang lebih baik. Nah, gitu ya. Oke, bab 1 sekarang. Saya, emas, dan keuangan. Nah, inilah kisah yang membuat saya bertekad untuk menyimpan emas. Ini kisahnya ya. Jadi waktu itu beliau ngobrol di kedai di satu kota di Malaysia. Bagaimana entah obrolan, namanya anak muda ya, nongkrong. Kemudian beliau mendapatkan sharing dari kawannya. Aku dulu membeli emas. Oh iya, boleh lihat bukunya mas. Ini bukunya. Uang emas, bahasa Malaysia. Jadi ini saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Insya Allah sedang dicoba untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Beliau setiap bulan ke Indonesia, biasanya ke Surabaya atau ke Jakarta. Jadi mas siapa namanya ini? Mas
Zaujarno. Mas Zaujarno, boleh kalau mau berjumpa dengan beliau silakan appointment, nanti bareng saya bantu. Sampean atau Mas Zaujarno isi aja ya form di bawah ini gitu ya. Nah, ini bukunya, ini saya baca ya. Jadi ini kisahnya apa yang menyebabkan beliau bertekad kuat menyimpan uangnya dalam bentuk emas. Jadi waktu itu harganya sekitar 1 dinar ya, 1 dinar sekitar 300 ringgit. Nah, beliau di-sharingkan oleh temennya. Aku dulu beli emas kawin 1 dinar, 300 ringgit. 300 ringgit itu berapa teman-teman? Sekitar, kalau 100 ringgit kan 350 ribu. 300 ringgit 1 jutaan. 1 dinar. Masih murah ya. 1 dinar sekarang harganya 7 juta, kurang lebih. Ya, dulu masih 1 jutaan. Kemudian ternyata setelah dihitung-hitung dia tahun 2010 ya, waktu itu harganya sudah naik sampai 500 ringgit. Jadi sekitar naik 200 ringgit dari 300 ringgit. Nah, maka dihitung-hitung ternyata ketemunya 14 atau 15% kenaikannya. Nah, jadi kemudian akhirnya beliau belajar tentang emas. Apa sih emas? Sebagaimana saya buat status di WhatsApp teman-teman ya. Saya itu ngupdate status bola basket. Ya kan, bola basket saya update, kemudian saya bilang bola ini ada ilmunya. Agar apa? Agar kita punya manfaat atau mendapat benefit dari bola ini. Bola basket teman-teman, kalau kita nggak punya ilmunya kan kita nggak bisa memainkan bola itu. Dribbling ya kan, kemudian apalagi shooting ya, shooting bukan shot, bukan shooting film ya, menembak gitu. Kita kalau punya ilmunya, maka kita mendapat benefit itu, benefit olahraga basket yang sehat, yang proper, sama seperti bola sepak ya. Kita kalau punya ilmunya, kita jadi bisa main yang bagus, dilihat orang tuh enak, kayak Ronaldo gitu kan, atau Messi. Kita jadi melihat tuh senang gitu, profesional ya, bermanfaat, akhirnya dapat duit dari situ. Nah itu sama halnya, bola saja itu ada ilmunya teman-teman. Apalagi emas atau logam mulia gitu kan, apalagi barang ini, tentu ini ada ada ilmunya. Sebentar ya, saya tutup pintu. Nah gitu teman-teman. Jadi bola sepak, bola basket aja ada ilmunya, ada coachnya, mentornya, ada circle-nya, ada timnya. Untuk apa? Untuk berbarengan mendapatkan manfaat yang signifikan. Kalau main basket sendirian mungkin nggak ada orang mau bayar, ya kan? Nggak ada orang mau sewa kita, jasa kita. Terus kemudian kalau kita belajar sendiri juga nggak ada progresif. Nggak ada coach yang ngasih tahu kekurangan kita, nggak ada. Tapi kalau kita kolektif berjamaah, barengan, ada gurunya, ada mentornya, ada timnya. Nah, maka dengan begitu loh teman-teman, keuntungan signifikan itu akan tercapai. Sebagaimana kita bermain bola atau bermain basket, kita akhirnya dapat punya tim kita ikut kejuaraan, dapat juara, dapat uang, ya kan? Seperti Michael Jordan atau siapa lagi pebasket profesional. Kalau pemain bola kan yang paling terkenal Ronaldo lah. Yaitu hanya karena satu benda yang diilmui dengan sangat baik. Apalagi logam mulia teman-teman, yang mana benda ini sudah dari sononya berharga. Kalau bola basket, bola sepak ini kan abad-abad terakhir ini aja, 1 abad terakhir ini aja terkenalnya. Belum ada 100-200 tahun, belum. Tapi kalau emas, logam mulia ini sudah 1000 tahun lebih teman-teman. Sudah 1000 tahun lebih berharga, dan itu terus dihargai oleh semua umat manusia. Teman-teman nggak usah repot bingung kalau lagi kemana bawa emas, pasti berharga. Manusia dimanapun pasti menghargai. Nah, karena apa? Karena Tuhan kita udah mendeklar seperti itu, ya kan? Dalam Ali Imran ya, Quran surat Ali Imran ayat 14 kalau tidak salah. Ya, Allah menyampaikan ya Tuhan kita bahwa dijadikan menarik, ya kan? Ya, kesukaan dari manusia itu dari harta, dari perniagaan, ya, dari emas, dari tunggangan, apalagi, dan lain-lain. Nah, termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, itu ya.
Jadi itu teman-teman. Maka yang paling penting adalah kita memiliki ilmu tentang emas. Bahwa emas itu jumlahnya tidak pernah bertambah. Dia jumlahnya tetap di dunia ini seperti tanah. Demand-nya selalu naik. Maka disitulah harga kemudian naik. Nah, kemudian di sini beliau ya waktu itu merasa beli emasnya mahal, ya kan? Mahal, merasa mahal. Apa ini, kata beliau? 1 dinar kecil begini harganya sampai 300 ringgit. Waktu itu 1 juta teman-teman di tahun 2010. Atau lebih ya, 1,5 juta di tahun 2010. Ya mahal lah. Ngapain beli gitu kan? Nah, akhirnya beliau tidak beli. Tuan Jul tidak membelinya. Ya. Ini buku yang sedang saya bedah, teman-teman ya. Buku tentang uang emas, bertahan ketika gawat. Insya Allah saya juga sedang menulis buku tentang finansial dan emas. Mohon doanya. Maka itulah menjadi kesilapan atau kesalahan pertama dari seseorang, siapapun pasti mengalami pemikiran dan perasaan seperti itu. Perasaan bahwa kok emas kok mahal ya rasanya. Dipikir-pikir lagi, mau beli ini gimana ya? Jangan-jangan rugi lagi nanti gitu kan. Nah itulah, semua orang mengalami itu, teman-teman. Nah jadi kesalahan pertama adalah ya, ketika mau membeli emas, kita seringkali menunggu harga turun. Itu kesalahan pertama kita. Hampir semua orang mau mengharapkan atau menunggu harga turun, ya kan? Sama lah. Menunggu diskon kalau kita ya, barang-barang branded ya, Louis Vuitton, apalagi Hermes, tas-tas yang mahal-mahal itu, atau sepatu Adidas lah, Nike lah. Kan kita kadang-kadang ya, celana Levi's, kita menunggu ada diskon akhir tahun ya kan, menunggu harga turun. Nah masalahnya emas ini nggak ada yang jamin harganya turun, teman-teman. Ya, jadi kesalahan pertama adalah menunggu emas atau logam mulia harganya turun. Itu kesalahan pertama. Ini oleh ya teman saya, dia bilang dia junior ya, dia pernah ikut kelas-kelas saya, makanya manggilnya Ustadz gitu kan. Ustadz, saya ada uang, insya Allah mau budgetnya 5 gram. Nah, cuman saya mau nunggu harga turun, katanya gitu. Oh, ternyata betul kan. Ya, secara fitrahnya manusia itu menunggu barang harganya turun. Sama seperti yang disampaikan oleh Tuan Jul. Bahwa kesalahan pertama kita adalah menunggu harga murah, harga turun. Dan ternyata kita menunggu barang yang tidak tepat untuk harga yang turun. Karena emas gak pernah turun. Nah itu. Jadi itu akhirnya menjadi kesalahan. Nah maka ketika harga itu akhirnya nggak turun, justru naik ya kan. Maka di bulan berikutnya atau di tahun berikutnya harganya naik kan. Misalkan tadi ya 300 ringgit atau 1 juta lah, 1 dinar. Di tahun berikutnya naik, ternyata 1 dinarnya sudah 1,5 juta. Bahkan tembus 2 juta. Maka harga tadi yang 1 juta, 1 dinar tadi menjadi murah. Masalahnya adalah kita nggak bisa balik lagi ke harga sebelumnya, teman-teman. Nah ini akhirnya menjadi satu kesalahan. Karena kesadaran kita tidak diiringi langsung action membeli emas pada waktu itu. Nah ini kalau boleh jangan diulang. Ini kesalahan yang pernah dilakukan oleh Tuan Jul, guru saya. Dan saya pun pernah melakukan itu. Dan kawan saya mengulanginya. Padahal saya udah kasih tahu. Saya udah kasih tahu teman-teman. Saya udah kasih tahu dia bahwa harga ini selalu naik. Harga ini akan naik. Sekarang mahal perasaan kita. Kita merasa mahal. Kita berpikir dia mahal. Tapi nanti kita akan menganggap bahwa harga yang kemarin, yang kita rasa mahal itu akan jadi murah. Gitu teman-teman. Jadi itu kesalahan pertama. Dan kayaknya hampir semua orang melakukan itu. Ya, semakin ditunda, semakin kita menunda juga ya mendapatkan manfaat dari emas atau logam mulia itu. Nah, jadi
harga yang awalnya kita sangka mahal, setelah berganti hari, bulan, dan tahun, maka itu menjadi murah karena harganya sudah naik dan tidak bisa kembali. Nah, itulah tabiat emas. Ya, jadi emas itu akan cenderung naik di setiap tahun. Maka akhirnya bagaimana solusinya? Nah, ini penting. Bagaimana solusinya agar kita bisa, ya kan, kemudian mendapatkan benefit emas itu dengan segera. Solusinya cuma satu, teman-teman. Once kita sudah sadar ilmunya, sudah sadar bahwa emas itu harganya selalu naik, minimal konstan, dan bisa menjaga kestabilan ya harta kita, menjaga agar tidak berkurang, maka seketika itu teman-teman belilah, walaupun hanya 1 gram. Teman-teman akan rasakan. Teman saya kemarin nih, ya, tahun lalu November ya, berarti 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, dia menabung 300.000. Awalnya ya begitu, maju mundur, nabung nggak ya. Saya bilang nabung aja dulu, ya, dan tunggu 1-2 bulan ke depan lah, coba. Ternyata betul, Januari ini kemarin ini dicek teman-teman, 300.000 itu sudah dapat untung hampir 100.000. Ya, padahal niatnya sebenarnya kan nggak nyari untung ya. Menabung tidak cari untung. Menabung tujuannya adalah menjaga kekayaan kita agar tidak berkurang, atau agar tidak hilang, atau agar tidak bocor, ya kan? Dan tujuannya kemudian menabung adalah untuk masa depan, menyiapkan masa depan. Ini tujuan nabung. Jadi nggak ada yang nyari untung, memang nggak ada. Nah, berita baiknya, Public Gold memberikan cara, media, kita mendapatkan keuntungan dari tabungan kita yang menggunakan emas dengan sistem yang sudah dibangun. Masya Allah, saya sudah dapat sharingnya beberapa teman-teman yang syarikat emas. Memang gak gampang bangun sistem itu. Model bisnis itu gak gampang, teman-teman. Makanya ketika saya kenal Public Gold, saya dikenalkan oleh sahabat saya, kemudian saya meneliti, teman-teman. Saya tidak bukan tipe orang yang gampang percaya. Saya tidak mudah untuk diajak sesuatu itu nggak gampang. Maka saya teliti, teman-teman. Serius sekali. Dan tidak 1-2 hari, 1-2 bulan saya teliti. Ya, saya bantu teman-teman sekarang untuk menjelaskan biar teman-teman juga convenience, nyaman, lebih bisa cepat mempertimbangkan dan dengan cara mendalam, ya, tanpa harus capek-capek menjalani dulu. Nah, itulah fungsinya mentor, fungsinya leaders, fungsinya guru. Kita sudah mendapatkan shortcut-nya, langsung kepada benefitnya, nggak perlu mengalami pahit-pahitnya dulu. Nah, itu yang paling penting, teman-teman. Jadi ini yang kemudian saya lalui, saya jalani kemarin. Nggak 1-2 hari, teman-teman. 1-2 bulan, bahkan 3 bulan lebih. Saya kemudian melakukan penelitian tentang Public Gold ini. Maksudnya gimana? Kok penelitian? Maksud saya adalah, halo Bu Afri, selamat pagi. Boleh tap-tap, share, komen. Ini sahabat saya di Jakarta, teman-teman. Bagi teman-teman yang di Jakarta nanti, kalau mau dapat ilmu Public Gold, ilmu emas, ya, secara langsung, offline, teman-teman bisa ketemu Bu Alfri ya. Nah, setelah nanti daftar, terus ikut, Bu Alfri akan bantu, ya kan. Ada kelas-kelasnya juga bareng Jihad Network. Setiap pekan online, setiap 2 pekan offline. Setiap bulan ada leadership training dan bareng Tuan Jul, bukunya yang sedang saya baca. Nabung emas investasi jangka panjang, betul. Ya, jangka panjang. Jangan beli sekarang besok dijual, ya pasti rugi, ya Bu Alfri ya. Iya, kalau belinya sekarang besok langsung dijual pasti rugi, teman-teman. Karena dalam ilmu emas itu nanti ada ilmu berikutnya adalah ada spread value, ada nilai susut. Dan ini semua barang, teman-teman. Ya, bukan emas ya, misalkan mobil aja, teman-teman. Mobil, siap Bu Alfri. Terima kasih sudah hadir. Ya, lanjut ya. Mobil, teman-teman.
5 detik atau 10 detik teman-teman bawa keluar showroom setelah bayar cash. Setelah bayar cash nih, bleng. Udah lunas Pak? Iya, tanda tangan, kwitansi, oke. Baru 5 detik, 10 detik keluar showroom, kalau teman-teman jual lagi, jatuh teman-teman. 10%, 20%. Beneran, itulah yang namanya nilai susut. Semua barang mengalami itu. Bedanya apa sama emas? Kalau mobil, makin lama nilai susutnya makin gede. Ya kan? Teman-teman baru 5 menit tadi keluar showroom jual, ya nilai susutnya masih mungkin sekitar 10%. Ya kan? Tapi kalau emas, ya teman-teman ya. Oh, sorry, tunggu. Setelah 5 menit, 10 menit ya. Besok teman-teman jual lagi, ya mungkin ada yang 10%, ada yang 15%. Tahun depan, ya setahun kemudian lah, teman-teman jual, itu sudah confirm pasti turun lagi 20%. Turun. Mobil, apalagi mesin-mesin laptop, ya kan, handphone, semua turun teman-teman. Harga second. Karena sudah pernah dipakai, walaupun cuma sebentar. Tapi kalau emas, teman-teman ya, setahun kemudian, 2 tahun kemudian naik, bahkan kemarin 50%. Nah, itulah kelebihan emas. Bedanya sama barang-barang yang lain, komoditas lain. Maka ini yang kemudian ditulis oleh Tuan Yul. Maka tipsnya apa? Beli saja dulu. Nah, sekarang teman-teman saya izin sampaikan ya, bahwa ada Puan Mariam Abdullah. Makasih Puan. Ya, saya izin sampaikan teman-teman. Maka beli aja dulu. Beli 1 gram boleh. Setengah gram boleh. Boleh, yang penting mulai dulu. Nanti dengan membeli ini, teman-teman kemudian bisa mengukur. Oh oke, aku udah punya emas nih sekarang 1 gram. Harganya, misal ya, sekarang ya 1,6. Udah 1,6. Nggak bisa balik lagi 1,5. Karena bulan lalu masih 1,5. Ya akhir gimana? Ya saya juga mikir, aduh kenapa ya kemarin nggak nabung yang lebih banyak gitu. Padahal cash saya masih ada. Ya itulah manusia. Hari ini nih mikir 1,6 udah mahal. Mikir lagi, mikir. Nggak nabung-nabung. 1 bulan lewat. Bulan depan. Loh, kok udah 1,7. Teman-teman, lihat. Desember 2024 kemarin. Emas itu 1,92 ribu. 1,492 ribu. 1.492.000 Desember. Walaupun pertengahan Desembernya sempat naik 1,5. Ya, 1.530-an waktu itu. Turun. Ya, akhir tahun penutup Desember adalah 1.492.000. Nah, itu sudah tuh fix tuh. Januari naik 1,5. Merangkak tuh. 1,5, 10.000, 520.000, 550.000. Sempat turun lagi 1.517 waktu itu. Nah, kemudian naik tuh lagi 1.537. Saya ingat betul. Saya mantengin juga harga, teman-teman. Kenapa? Karena ya itu fitrahnya manusia. Kita pengen cari harga yang terbaik, yaitu harga murah. Tapi nggak turun-turun, teman-teman. Maksudnya nggak turun dalam waktu yang lama gitu. Turun mungkin sehari, 2 hari, tapi habis itu balik lagi naik. Nah, confirm sekarang 1 bulan Januari itu naiknya 100.000. Teman-teman, baru 1 bulan teman-teman, naiknya 100.000. Maka jangan-jangan ya, tahun ini bisa jadi lebih gede dari tahun lalu. Bisa jadi. Jangan-jangan. Karena baru bulan Januari saja udah naik 100.000. Belum bulan Februari. Ini Februari masih awal. Kita nggak bisa lagi balik di harga di bulan Januari. Maka ya adalah sedikit penyesalan gitu kan. Tapi gimana? Ya nggak bisa balik. Ya akhirnya gimana? Ya udah. Kita perlu ubah mindset. Beli dan lupakan. Beli
kemudian lupakan. Setiap bulan agendakan beli. Nabung maksudnya. Menabung logam mulia. Setiap bulan. Coba tolong agendakan untuk membeli. Nah, maka dengan begini kita udah punya ukuran. Oh, setiap bulan bisa jadi pasti naik. Maka setiap bulan setidaknya ada 10% dari uang saya yang terselamatkan dari inflasi. Ikut naik, ya kan? Kalau uang kita nggak berubah kepada emas, maka uang kita akan segitu aja. Bahkan melemah terus daya belinya. Ya kan? Bahkan terus melemah. Tapi kalau kita konversikan 10% aja dari gaji kita, maka kita bisa bilang bahwa aku punya ukuran 10% dari hartaku, gajiku diselamatkan oleh emas karena aku membeli emas, konversikan emas, saya sisihkan menabung emas sejak awal bulan. 10% dari gaji saya diselamatkan dengan cara mengkonversikan kepada emas atau logam mulia setiap bulan. Inilah yang kita tawarkan ke teman-teman, habit menabung. Dan habit menabung ini, kebiasaan menabung ini sudah ada sejak dulu, teman-teman. Sejak dulu kawan kita, ya, orang tua kita. Ayo nak, rajin pangkal, pandai, hemat pangkal kaya. Cara menghemat dengan cara ditabung. Tidak boros dalam jajan. Uang jajan sebagian disimpan, sisanya untuk nabung. Disisahkan atau disisihkan, terserah, boleh teman-teman. Mana yang nyaman dan menyelamatkan. Biasanya yang lebih menyelamatkan adalah disisihkan, bukan disisahkan. Nah, maka ini yang kita sedang ajak ke teman-teman. Habit kebiasaan menabung ini sudah ada sejak dulu. Bedanya sekarang ubah langsung kepada logam mulia. Bedanya di situ aja. Dan kita menawarkan ada aplikasi untuk membantu agar dimudahkan teman-teman untuk menabung logam mulia. Nah, ini aplikasinya, teman-teman. Saya track di layar balik ya. Inilah aplikasinya. Nah, ini aplikasi yang memudahkan untuk kita menabung logam mulia setiap bulan 300.000 minimal atau 10% dari gaji teman-teman. Kalau dirasa gajinya masih di bawah UMR, ya cobalah. Mungkin 300.000 bisa opsi yang paling baik. Karena operasional kita yang perlu kita penuhi gitu ya. Tapi kalau teman-teman gajinya 5 juta, 10 juta, kalau saya sarankan 10%, teman-teman. 10% dari gaji teman-teman bisa tabungkan di sini. Di mana ini aplikasinya? Download di Play Store, teman-teman. Download di Play Store. Kemudian teman-teman bisa, ini secara gratis saja ya. Public Gold namanya, Public Gold Indonesia. Nah, ini teman-teman aplikasinya. Ini di-download, kemudian teman-teman buka. Kalau teman-teman belum registrasi, maka teman-teman perlu login. Registrasinya di mana? Registrasinya di sini, teman-teman. Teman-teman bisa ketik ya, bit.ly daftar tabung emas. Nah, ini daftarnya. Atau teman-teman nanti isi aja formulir biru di bawah, di pojok kiri sini. Ya, teman-teman isi atau diklik di link bio, nanti saya akan bantu. Nah, ini diisi nama, kartu identitasnya, paspor atau KTP, kemudian NPWP dikosongkan, nggak apa-apa, tanggal lahir sesuai KTP, email, kemudian nomor handphone. Nah, setelah itu, ini adalah cabang yang perlu dipilih yang terdekat. Teman-teman di mana? Kita ada 5 cabang di Jakarta, Bandung, Banjarmasin, Jogja, dan Surabaya. Nah, kemudian udah, saya setuju, kirim. Nah, setelah terdaftar, teman-teman buka aplikasi Public Gold, ya, ini. Nah, kemudian login menggunakan nomor induk KTP.
menggunakan nomor induk KTP yang daftarkan tadi atau paspor. Ya. Username dan passwordnya sama. Karena belum di rename karena emang sistemnya begitu. Biar memudahkan, auto generate gitu. Nanti teman-teman setelah login langsung jadi member dan teman-teman mendapatkan harga terbaik. Hari ini 1620. Kalau dibandingkan dengan harga di luar tadi, yaitu harganya berapa teman-teman? Harga di luar tadi, harga emas hari ini nih 1650, ada selisih 30.000 dengan harga yang lebih murah. Teman-teman, tidak cuma emas fisiknya teman-teman dapatkan, tapi teman-teman mendapatkan benefit komunitas, ekosistem, family, kolega yang baru dan global, internasional. Teman-teman dapatkan keluarga baru. Saya bilang keluarga baru, kenapa? Karena di sini teman-teman, ya bersama mentorship Tuan Jul, ya di J100 Network, kita bergerak dengan komitmen berdasarkan ilmu, menabung dengan ilmu, menggerakkan bisnis dengan ilmu, bersosialisasi, berteman dengan ilmu. Ilmu itu apa haknya? Diamalkan dengan adab. Nah, maka kami di sini tidak cuma sekedar belajar ilmu emas, tapi ada ilmu membina diri, self development. Bagaimana menemukan jiwa dan jati diri kita, bahkan bagaimana menyembuhkan. Karena banyak sekali orang-orang yang sedang punya masalah, join di sini juga dalam rangka memperbaiki ekonomi. Ternyata yang kita berikan tidak cuma perbaikan ekonomi, tapi memperbaiki kualitas diri, teman-teman. Itu yang jauh lebih penting. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, untuk pagi ini, yaitu bedah buku, masih prakata ini, masih awal. Bab 1 tentang kesalahan pertama, ya kan? Ya, jadi kita perlu memiliki mindset yang baru. Nah, di sini loh. Yang dimaksud dengan ilmu tadi, menabung dengan ilmu adalah mengawali diri dengan cara punya ilmu emas, sehingga respon kita, action kita benar, tepat. Dan yang bisa membawa kita kepada keberuntungan adalah melakukan action-action kecil yang benar dan tepat dan sabar dengan waktu yang lama. Memang nggak sebentar. Minimal kalau emas 1-2 tahun disimpan. Kapan nanti dijual? Nah, nanti kita akan share di sharing berikutnya. Kapan emas itu, simpanan kita emas itu boleh dijual? Nanti ada ilmunya. Biar nggak keliru ya. Biar nggak keliru, harga turun, beli. Harga naik, jual. Ah, bukan begitu. Kita tidak menerapkan sistem itu. Kita tidak menggunakan mindset diri itu. Ya, sikap mental kita, mindset kita adalah kita goal saver. Kita ingin ya membina diri dan membina harta kita sesuai fitrahnya, dan kemudian mengajak orang lain memiliki itu. Memiliki ilmu itu, mindset itu, kualitas diri yang seperti mentor kita. Ya. Kemudian memiliki kualitas dan kuantitas emas seperti mentor kita, gitu. Misinya apa? 1 keluarga 1 kilogram emas. Ya. Dimulai dari berapa? 1 gram dulu. Nah, saya sudah memulai, sudah dapat 10 gram. Dengan cara tabungan tadi, ya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit beneran teman-teman ya. Kalau ini beneran, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit emas. Tapi kalau uang kertas, sedikit-sedikit lama-lama tetap sedikit. Sebagai penutup, ya kemarin ada berita viral, teman-teman ya. Seseorang menabung selama 8 tahun menggunakan uang koin. Dia ngumpulin nih koin, kayak tabungan anak saya ini. Dia kumpulin koin-koin banyak begini. Iya, 1 drum. Iya, yang 70 juta kan. Selama 8 tahun. Mendapatkan 70 juta. Ternyata kalau dibedah, setiap bulan itu dia menabungnya 700-an ribu setiap bulan.
selama 8 tahun. Artinya setiap harinya ketemunya adalah 24.000 setiap harinya. Nah, kalau saya lihat menabung 24.000 itu nggak mudah, teman-teman. Kan begini ya, 24.000. Nah, 25.000 lah. Nah, ini setiap hari ditabung. Selama 8 tahun dapatnya 70 juta. Nah, dengan ya anggaplah oke gitu ya. Kita belajar gitu. Kalau tiap hari 5.000 aja udah bagus sebenarnya. Enggak. Itu bukan otak. Itu hati. Harus itu. Ya, jadi anggaplah satu hari 5.000 atau 10.000 coba. Mungkin hasilnya tidak sebesar yang tadi, tapi nggak apa-apa, coba dulu. Nah, tadi ya 24.000, teman-teman ya, 24.000 ditabung selama 8 tahun. Ternyata kalau uang kertasnya atau uang fiat money dia mendapatkan 70 juta. Bagaimana kalau uang yang sama selama waktu yang sama, durasi yang sama, nggak ada yang berubah, teman-teman. Tidak ada yang berubah. Tahunnya sama, startnya menabung koin dengan nabung emas, sama jumlahnya setiap harinya. Hasilnya, teman-teman, hasilnya berbeda jauh. Hasilnya berapa, teman-teman? Yaitu selisihnya 100. Jadi gini, mohon maaf. Kalau uang kertas tadi 70 juta, kalau uang emas, kalau disimpan dalam bentuk emas, maka hasilnya 126 juta. Ada selisih 56 juta. Silakan dihitung, boleh. Saya kemarin coba hitung, itu masih kasar loh. Belum detail. Belum detail itu maksudnya, kan harga emas tuh per hari naik turun, teman-teman ya. Harusnya kan per hari itu dihitung detail, atau paling nggak per bulan lah. Kemarin saya hitung pukul ratanya per tahun. Gitu. Per tahun sekian, 1 tahun terkumpul sekian dikalikan harga emas tahun itu. Saya pukul rata begitu. Karena ya capek juga ya ngitung banyak banget. Nah, gitu teman-teman. Jadi waktu itu saya hitung terkumpullah dengan uang yang sama, durasi waktu yang sama, terkumpullah 126 juta. Ada selisih 56 juta. Nah, ini loh teman-teman yang dimaksud dengan ayo nabung menggunakan ilmu, menggunakan emas. Ya. Gitu ya teman-teman. Jadi saya ajak teman-teman untuk gabung. Semuanya free, teman-teman. Pendaftarannya free. Kita kalau mau nabung, mohon maaf ya, naruh uang di bank, kita ada deposit ya, minimal berapa? Ada yang 500.000, ada yang 200.000, ada yang 100.000 ya, ada paling nggak 50.000 lah. Dan deposit itu tidak bisa diambil. Itu menjadi hak milik bank. Artinya apa? Kita membuka rekening bank sebenarnya adalah membayar, teman-teman. Kalau di Public Gold, free. Tidak ada biaya itu. No biaya deposit. Tidak ada. Kemudian, no potongan-potongan. Kemudian, no biaya admin. Tidak ada. Terus kemudian, no penalty. Teman-teman sangat kita dimudahkan. Ya, sangat dimudahkan. Makanya kaidah kami, mudah, murah, dan patuh syariah. Ya, jadi yuk gabung bersama kami. Teman-teman bisa klik di link bio saya atau di form di sini. Kemudian kita akan berjumpa di grup. Kita akan berjejaring. Kita akan nabung bersama-sama, ya. Seperti tadi ya, bola kalau sendirian susah dapat keuntungan besarnya. Tapi kalau berjamaah, punya tim, punya coach, punya mentor, ikut pertandingan, maka kita punya benefit yang besar. Sama, di logam mulia juga gitu. Kalau kita sendirian, kita tidak akan signifikan. Mungkin keuntungannya pribadi, dapatlah. Tapi kalau kita berjamaah, bareng sama tim, sama kawan-kawan, ada mentornya, ada gerakannya, kita terlibat di sana, kita akan mendapatkan benefit di luar dari keuntungan emas itu sendiri. Benefit komunitas, networking, ya punya kawan baru. Bahkan yang jomblo bisa jadi ketemu jodoh baru di sini. Ya, cross country, global. Ya, di 5 negara. Insya Allah ya, demikian teman-teman untuk pagi ini. Saya akan cukupkan dulu. Insya Allah kita akan sharing lagi nanti bareng. Yuk gabung bersama kami, gratis ya, menabung dengan ilmu, mudah, murah, patuh syariah. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk menyimak sedikit
sharing ya, bedah buku. Kita akan lanjutkan berikutnya insya Allah. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, berkahi kehidupan kita, dan teman-teman sehat selalu ya, berkah selalu, dan yuk segera menabung logam mulia dengan ilmu bersama Publikul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah join ya. Oke. Sampai jumpa. Makasih. Ini Mas Zaujar. No, ya ada Mas Publikul Kediri. Ada teman Mariam, Kak Mariam. Ada juga tadi Kak Cikgu. Cikgu, Masya Allah. Kak Agung. Makasih Kak Mariam, Puan Mariam, Abdullah. Sehat selalu. Ayo menabung emas. Sudah kayaknya ya. Oke. Mau bilang sesuatu? Putra saya sudah nabung juga. Sudah menabung emas. Kemarin uang sunatnya dapat 4 juta. Masya Allah. Cuman yang ditabung cuman 3.500.000-an. Katanya 500.000 mau jajan. Wah, jajannya 500.000. Nah, dan habis dalam ada. sehari. Nah, kita punya. Sebentar. Kita punya akun junior teman-teman. Anak kita buatkan untuk tabungan dia dalam rangka pendidikan ya, dalam rangka haji, umroh bisa ya, kita siapkan, kita fasilitasi ya. Yuk gabung ya. Assalamualaikum.